Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhammad Irfan Haki, dan di sini aku mau menjelaskan materi tentang analisis transaksi perusahaan dagang. Oke, langsung saja ke materinya. Pedoman untuk menganalisis transaksi perubahan dagang. Pertama, posisikan diri sebagai pelaku. Kedua, bagi pembeli, barang dagang adalah pembelian atau retur pembelian. Ketiga, pembelian kredit akun yang muncul adalah utang dagang. Dan yang keempat, bagi penjual, barang dagang adalah penjualan atau retur penjualan. 5. Bagi penjualan kredit akun yang muncul adalah piutang dagang. 6. Barang dagang jika plus di debit dan jika min di kredit. Nah, di sini ada namanya itu pembelian dan penjualan tunai. Di posisi pembeli, pembelian tercatat sebagai debit sebesar 50.000. Kas tercatat sebagai kredit sebesar 50.000. Di posisi penjual, kas tercatat sebagai debit sebesar 50.000 dan penjualan tercatat sebagai kredit sebesar 50.000. Oke, next. Pembelian dan penjualan tunai plus potongan harga. Di sini pembelian di posisi pembelian sebesar 50.000 tercatat sebagai kas tercatat sebagai kredit sebesar 40.000 dan potongan pembelian tercatat sebagai kredit sebesar 10.000. Dan di posisi penjual, kas tercatat sebagai debit sebesar 40.000 dan potongan penjualan tercatat sebagai debit juga sebesar 10.000 dan penjualan sebesar 50.000 tercatat sebagai kredit. Oke, selanjutnya retur pembelian dan retur penjualan tunai. Nah, di sini di posisi pembeli, kas tercatat sebagai debit sebesar 10.000 dan retur pembelian tercatat sebagai kredit sebesar 10.000. Dan di posisi penjual, retur penjualan sebesar 10.000 tercatat sebagai debit dan kas tercatat sebagai kredit sebesar 10.000. Dan pembelian dan penjualan secara kredit. Di sini posisi pembelian tercatat sebagai debit sebesar 50.000 dan utang dagang tercatat sebagai kredit sebesar 50.000. Dan di posisi penjual, piutang dagang tercatat sebagai debit sebesar 50.000 dan penjualan tercatat sebagai kredit sebesar 50.000. Oke, next, pelunasan pembelian dan penjualan kredit disertai potongan harga. Nah, sini posisi pembeli, utang dagangnya sebesar 50.000 dan dicatat sebagai debit dan tercatat sebagai kredit kas sebesar 40.000 dan potongan pembelian tercatat sebagai kredit sebesar 10.000. Nah, di posisi penjual, kas tercatat sebagai debit sebesar 40.000 dan potongan penjualan sebesar 10.000 tercatat sebagai debit. Utang dagangnya tercatat sebagai kredit sebesar 50.000. Oke, next, pelunasan dan pembelian dan penjualan kredit tanpa potongan harga. Oke, di sini di posisi pembeli, utang dagang sebesar 50.000 tercatat sebagai debit dan kas tercatat sebagai kredit sebesar 50.000. Di posisi penjual, kas tercatat sebagai 50.000 sebagai debit dan piutang dagang tercatat sebagai kredit sebesar 50.000. Oke, di sini ada retur pembelian dan retur penjualan kredit. Di posisi pembeli, utang dagang sebesar 10.000 dan retur pembelian tercatat sebagai kredit sebesar 10.000. Dan di posisi penjual, retur penjualannya sebesar 10.000 tercatat sebagai debit dan piutang dagang tercatat kredit sebesar 10.000.
Oke, selanjutnya pelunasan pembelian dan penjualan kredit disertai retur dan potongan harga. Nah, di sini di posisi pembeli, utang dagangnya sebesar 40.000 sebagai debit. Kas tercatat sebagai kredit sebesar 32.000 dan potongan pembelian dicatat sebagai kredit sebesar 8.000. Di posisi penjual, kas tercatat sebagai debit sebesar 32.000 dan potongan penjualan tercatat sebagai debit juga sebesar 80.000. 8.000. Piutang dagang tercatat sebagai kredit dan sebesar 40.000. Oke, di sini ada pelunasan pembelian dan penjualan kredit disertai retur tanpa potongan harga. Di sini di posisi pembeli, utang dagangnya itu sebesar 40.000 dan tercatat sebagai debit, dan kas sebesar 40.000 tercatat sebagai kredit. Dan di posisi penjual, kasnya sebesar 40.000 tercatat sebagai debit dan piutang dagang tercatat sebagai kredit sebesar 40.000. Oke, di sini kesimpulan analisis transaksi pembelian. Kalian bisa baca kolom-kolom di sini atau kalian bisa screenshot aja. Oke, terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.